Hari ini kita mau belajar lagi ya untuk persiapan ujian semester 1 untuk kelas 6. Materinya sekarang adalah IPA. Ya, yaitu di pelajaran ke-13. Karena ujiannya per mata pelajaran, di sini ada materi IPA ya yang kita sajikan hari ini, yaitu di tema 1, yakni berisi KD 3.1. Inilah ada pertanyaan-pertanyaannya. Ada 5 soal ya di sini. Coba kita jawab bersama-sama ntar lagi ya. Nah, tapi jangan lupa like and subscribe dulu channel kami ya. Oke, dari yang pertama dulu, di sini ada alat perkembangbiakan jantan pada gambar ditunjukkan oleh nomor berapa? Jadi ini adalah bagian-bagian bunga ya. Di sini ada dari nomor 1, ini ada mahkota bunga. Kemudian ada nomor 2, ini ada namanya adalah serbuk sari di sini. Nomor 3 ini ya namanya tangkai sari. Kemudian nomor 4 ini adalah kepala putik. Nomor 5 tangkai putiknya. Nomor 6 ini kandung lembaga. Nomor 7 tangkai bunga. Nomor 8 ini adalah dasar bunga. Kemudian nomor 9 adalah kelopak bunga. Fungsinya apa kalau kelopak bunga? Kalau kelopak bunga ini untuk namanya melindungi bunga sebelum mekar. Kalau yang mahkota ini nomor 1, mahkota ini berfungsi untuk namanya sebagai penghias atau pengindah bunga. Di bagian yang paling indah dari bunga adalah di mahkota bunga nomor 1 ini. Di bunganya berwarna-warni. Sedangkan alat perkembangbiakannya yang mana? Ini nomor 4 sama nomor 2. Nomor 2 ini adalah serbuk sari, Sedangkan yang nomor 4 ini adalah namanya kepala putik. Kalau yang serbuk sari ini sebagai kelamin namanya jantan, mengandung sperma ya. Kalau yang kepala putik ini kelamin betina, mengandung sel telur. Otomatis di sini ada alat kelamin jantan pada gambar ditunjukkan oleh nomor 2. Terus jawabannya adalah nomor 2B. Paham? Oke, lanjut di bagian nomor 2. Nama bagian bunga yang ditunjuk oleh nomor 4. Tadi sudah dikasih tulisannya ya. Kepala putik. Nah, ini dia. Kepala putik atau putiknya. Kalau benang sari otomatis nomor 2, mahkota bunga nomor 1, kelopak bunga adalah nomor 9. Lanjut nomor 3 ya, hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Jadi cara berkembang biakan hewan ada 3 macam. Ada yang pertama yaitu ya, berkembang biakan hewan ini ada cara ovipar atau bertelur. Ini bertelur. Sedangkan yang kedua vivipar, ini beranak. Sedangkan yang terakhir adalah namanya ovovivipar. Ini bertelur dan beranak, dua-duanya ini. Jadi dia bertelur, telurnya tidak dikeluarkan teman-teman. Kalau ovovivipar itu tetap di dalam tubuhnya, kemudian menetas di dalam tubuhnya, baru dikeluarkan dalam bentuk anak. Itu namanya berkembangbiakan secara ovovivipar. Siapakah yang ovovivipar? Kura-kura ovipar, bertelur. Gajah vivipar. Otomatis yang keliru. Ular boa ada iya, ini dia jawabannya. Ya udah, kalau ikan paus ini dia mamalia ya. Jadi dia otomatis sama gajah ini ovovivipar, beranak. Ini jawabannya ular boa dan gajah. Lanjut di nomor 4, di sini ada gambar-gambar tumbuhan dan cara perkembangbiakannya. Pasangan antara tumbuhan dan cara perkembangbiakan yang tepat ditunjukkan oleh apa? Ini ada umbi lapis, benerkah itu umbi lapis? Kalau ini jelas wortel ya. Wortel itu dia pakai umbi akar. Otomatis yang nomor 2 salah. Jadi yang ada 2-nya salah ya. Kita coret dulu. Loh, otomatis jawabannya adalah yang bisa yang nomor 1 dan nomor 3. Kalau misalnya di teman-teman yang nomor 1 ini masih belum paham ini apa, kita seleksi caranya. Ini namanya mengerjakan pakai cara seleksi. Jadi yang tidak mungkin benar coret aja, otomatis jawabannya sudah ada nih, yang B. Nomor 3 ini apa sih? Ini adalah kentang.
kentangnya pakai umbi batang. Bener. Nah, ini adalah namanya cocor bebek pakai stolon. Bukan. Cocor bebek ini menggunakan namanya tunas, tapi tunas yang istimewa. Namanya tunas adventif. Nah, seperti halnya sukun dan cemara. Jadi seperti itu teman-teman. Ngerti ya? Otomatis jawabannya yang B. Lanjut ke nomor 5. Perhatikan nama-nama hewan berikut di bawah ini ya. Kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara yang sama. Ini vivipar. Ini juga vivipar. Daniel juga vivi. Kura-kura baru ovi. Apa itu ovi? Ovipar ya. Buaya juga ovi. Ada buku yang mengatakan kalau buaya itu ovipar. Bukan. Buaya itu telurnya dikeluarkan, dikuburkan dalam tanah. Otomatis jelas dia ovipar. Kalau keluar telurnya tidak dikeluarkan loh, baru ovovivipar. Otomatis yang sama apa aja? Ya 1, 2 sama 3. Ya, jawabannya yang A. Itulah jawaban dari mata pelajaran IPA KD 3.1 di tema 1 kelas 6. Oke. Belajar lagi di mata pelajaran IPA kelas 6, yakni sekarang kita membahas di tema 2. Berisi apa teman-teman? Yaitu IPA KD 3.3. Kalau yang tadi di tema 1 isinya adalah golongannya perkembangbiakan. Kalau di tema 2 ini masalah ciri-ciri khusus makhluk hidup. Otomatis coba kita pelajari di sini ada beberapa soal di sini ya. Oke, dari nomor 1 dulu. Perhatikan gambar berikut. Ciri khusus tanaman di samping adalah ini adalah tanaman kantong semar. Dia itu tanamannya insektivora. Apa itu insektivora? Yaitu memakan serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogen. Kenapa? Karena dia hidupnya di rawa-rawa. Di rawa itu tanahnya gambut, sedikit asam, sehingga termasuk tanah kurang subur, kandungan nitrogennya sedikit. Jadinya dia termasuk tumbuhan insektivora. Ini kan mengeluarkan aroma manis. Tujuannya apa? Ya menarik serangga, bukan untuk membantu penyerbukan loh ya. Ya kalau Rafflesia arnoldii dan bunga bangkai membantu penyerbukan. Tapi kalau di sini menjebak serangga untuk dimakan. Jangan sampai salah ya. Kalau yang memikat serangga ini Rafflesia arnoldii, bunga bangkai, karena mengeluarkan bau yang tidak sedap. Lalat yang suka itu nantinya. Nyambung ya. Jangan sampai terjebak loh di sini loh ya. Nomor 2. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat yang dihinggapinya. Fungsi ciri khusus yang dimiliki bunglon bertujuan untuk ini namanya kemampuannya adalah mimikri ya teman-teman. Kalau mimikri itu kemampuan merubah warna kulit bunglon ini. Kalau autotomi nanti cicak memutuskan ekornya. Satunya lagi ekolokasi, yaitu menentukan letak benda dengan bunyi ultrasonik, yaitu kelelawar. Otomatis di sini fungsi khusus yang dimiliki bunglon mempermudah hinggap di pohon lah. Menarik perhatian lawan jenis juga. Ini dia mengelabui musuhnya sehingga musuhnya tidak tahu. Karena lek bunglon itu berubah warna. Kalau ada di tempat yang warna hijau ya kulitnya bunglon berubah jadi warna hijau. Kalau di coklat ya warna coklat. Kemampuan itu namanya kemampuan mimikri. Paham ya teman-teman? Lanjut nomor 3. Banyak cara yang dilakukan tumbuhan untuk menyesuaikan diri pada musim kemarau. Kemarau itu yang tidak ada hujan. Salah satunya yaitu mencegah tubuh kehilangan air melalui proses penguapan. Tumbuhan yang memiliki cara penyesuaian tersebut adalah apakah itu? Bunga matahari layu saat terkena matahari? Wajar. Tumbuhan putri malu mengatup? Ini iritabilitas.
kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangannya. Pasti menutup kalau putri malu. Jati menggugurkan daunnya, ini dia. Ini untuk mengurangi penguapan. Otomatis jawabannya adalah yang C. Paham teman-teman? Ini soal nomor 1 sampai nomor 3. Dua soal lagi teman-teman. Di sini ada soal nomor 4 dan nomor 5. Ini dia soalnya. Perhatikan tabel berikut. Ada hewan cicak kaki berselaput. Pasangan yang tepat antara hewan dan pasangan ciri khusus terdapat pada Romawi. Cicak kaki berselaput enggak, bebek ya ini ya. Bunglon memiliki kemampuan ekolokasi, kelelawar. Bunglon itu mimikri. Walang sakit mengeluarkan bau menyengat. Benar. Ikan buntal menyemprotkan tinta pekat. Tinta pekat? Bukan. Ini cumi-cumi ya teman-teman. Otomatis jawabannya adalah yang nomor 3, yang C. Paham teman-teman? Nyambung ya? Oke, lanjut sekali lagi. Ini dia nomor 5. Ciri khusus yang dimiliki hewan bunglon dan burung hantu secara berurutan ditunjukkan oleh nomor berapa? Ciri khususnya loh ya yang dimiliki hewan bunglon. Mimikri tadi ya katanya kita. Yaitu yang pertama memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai tempatnya. Yes, benar. Memiliki kemampuan memutuskan ekornya. Tidak. Ini cicak. Memiliki pendengaran dan penglihatannya tajam untuk mencari mangsa pada malam hari. Tidak, bukan nokturnal dia. Memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsa. Yes, benar sekali. Memiliki bisa yang mematikan. Tidak juga. Otomatis jawabannya adalah yang nomor 1 dan nomor 4. Duh, nomor 1 dan 4. Ciri khusus yang dimiliki bunglon. Oh maaf, bunglon dan burung hantu ya teman-teman di sini ya teman-teman. Ini hati-hati. Kalau tadi ini lidah yang panjang dan lengket, ini punya bunglon. Otomatis ini bukan dimiliki oleh burung hantu. Burung hantu itu memiliki namanya pendengaran dan penglihatannya tajam untuk mencari mangsa di malam hari. Kenapa? Burung hantu itu termasuk hewan nokturnal, yaitu hewan yang aktif di malam hari. Otomatis jawabannya adalah nomor 1 dan nomor 3. Set. Nah, selesai teman-teman. Hampir luput ya urusannya. Berarti kita harus meningkatkan konsentrasi kita untuk menjawab soal-soal di ujian sekolah. Itu di semester 1 kelas 6. Ada yang tanyakan? Mudah ya? Oke. Kita akan melanjutkan materi persiapan ujian semester 1 kelas 6 mata pelajaran IPA, yakni berisi KD 3.4. Ini dia ya. Nah, IPA KD 3.4 otomatis ini di tema 3 ya teman-teman. Tema 3 kelas 6. Isinya adalah tentang golongannya listrik. Ini dia soalnya. Ada 5 soal. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Soalnya dari yang pertama dulu ya. Rangkaian listrik pada gambar di samping termasuk rangkaian apa? Kalau ini ada cabangnya teman-teman. Nah, ini ada cabangnya. Otomatis kalau ada cabangnya dia adalah rangkaian paralel. Kalau seri dari cabangnya. Kalau campuran masuk Kak, yaitu gabungan antara seri dan paralel. Apa sih kelebihannya rangkaian seri dan paralel? Kalau rangkaian seri, ya seri ini dia cirinya adalah mati satu, mati semua. Sedangkan kalau ini mati satu, yang lain masih hidup. Kalau dibandingkan dengan nyalahnya juga gitu, nyalahnya lebih terang yang paralel daripada yang seri untuk lampu. Kalau untuk baterai ya apa? Kalau baterai enakan seri, karena tegangannya lebih kuat. Ada 2 baterai 1,5 volt digabung dengan baterai 1,5 volt. Nah, ini ya, digabung dengan baterai 1,5 volt. Nanti kalau di seri baterainya akan jadi tegangan 3
volt. Kalau di paralel tetap 1,5 volt. Otomatis kalau lampu enakan paralel, kalau baterai enakan seri. Kemudian di rumah-rumahnya kita rangkaian yang dipakai adalah rangkaian paralel. Bayangkan kalau misalnya kita matikan lampu satu rumah mati jebret, ya apa? Nah, otomatis dirangkainya secara paralel. Itu yang banyak digunakan di rangkaian-rangkaian rumah tangga. Jawabannya yang B ya. Perhatikan gambar berikut. Ada rangkaian listrik paralel ditunjukkan oleh gambar berapa? Yang paralel ini adalah rangkaian campuran. Ini seri, ini adalah paralel. Ini sama ini di seri. Campuran ini. Ini campuran. Yang ini baru paralel. Nah, ini seri, tidak bercabang dia. Kalau paralel itu bercabang, kalau seri tidak bercabang. Otomatis jawabannya adalah yang B. Mudah ya teman-teman. Lanjut lagi. Kelemahan dari rangkaian listrik yang disusun secara seri, nyala lebih redup. Iya benar. Baterai tahan lama? Enggak, tambah boros. Membutuhkan banyak kabel? Enggak, kabelnya sedikit. Kalau paralel baru butuh banyak kabel. Otomatis di sini jawabannya adalah yang B. Karena seri baterainya juga tidak tahan lama. Nyalahnya kalau kita bandingkan emang nyalahnya lebih terang yang paralel. Seri lebih redup dan lebih cepat habis. Berikut bukan sumber listrik adalah sumber listrik biasa ada 4. Ada ini dia baterai yang bisa kita pakai di HP-nya, kita juga pakai baterai, dinamo, generator, satunya lagi namanya aki atau akumulator. Otomatis yang bukan adalah air. Mudah sekali. Satu lagi nomor 5, perhatikan skema berikut. Jika selakar S1 dihidupkan dan S2 dimatikan, maka yang akan terjadi adalah S1 dihidupkan, ini dihidupkan, yang S2 dimatikan. Jadinya yang mati ini tamiah-tamihan teman-teman. Kita tamihan dari ini baterai ke ujungnya baterai satu yang lain. Ini kan bisa sampai ke akhir, otomatis ini hidup lampunya. Sedangkan yang ini kalau tamiah tidak bisa meloncat, otomatis ini ada kabel yang tidak nyambung, tamiahnya tidak bisa lewat. Ini tidak bisa sampai ke sini. Otomatis lampu yang keempat, lampu yang ketiga, lampu yang kedua, lampu yang ke-1 padam semua. Otomatis yang menyala cuma lampu yang ke-5 ini aja. Jadinya jawabannya adalah yang D. Itulah pembahasan dari tema 3 materi IPA, yaitu tentang listrik. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita melanjutkan lagi pembahasan dan persiapan untuk kita ujian semester 1 materi IPA kelas 6. Sekarang di tema yang keempat yang berisi KD 3.6. Ini masalah penghematan energi listrik. Inilah soal-soalnya. Kalau misalnya kita bahas, yuk kita bahas di sini. Ada soal yang pertama di sini ada masalah penghematan energi listrik. Sangat penting untuk kelangsungan hidup. Salah satu cara untuk menghemat energi listrik adalah membiarkan televisi selamanya. Salah jelasan, bukan. Mematikan lampu saat siang hari. Benar. Ini menghemat energi. Siang hari ada matahari teman-teman, jadi akan terang meskipun tidak ada lampu. Bisa. Menghidupkan lampu saat tidur bisa jadi. Nah, tapi lampu yang mana gitu ya? Semua ya jangan. Mencuci baju setiap hari boros, ini jangan. Otomatis yang paling benar adalah yang B. Mudah ya teman-teman. Itu 2. Penggunaan listrik berikut ini yang dapat membahayakan keselamatan adalah, kira-kira apa? Tidak menggunakan kabel yang terkelupas. Benar, ini tidak membahayakan ya, otomatis. Kemudian menjaga agar stop kontak dan steker tetap kering. Benar sekali, biar
tidak ada aluran arus listrik yang berantakan di situ. Tidak memasukkan benda lain stop kontak kecuali steker. Yes, stekerku cop-copan. Kalau di ces-cesan kepalanya ces-cesannya teman-teman. Tidak mengiringkan tangan yang basah saat menggunakan alat listrik. Jangan ini kesetrum nanti teman-teman. Kalau tangannya masih basah terus ngudik-ngudik alat listrik, otomatis jawabannya yang D. Kita harus menjaga ya agar keamanannya kita dalam menggunakan alat listrik selalu terjaga. Jadi usahakan jangan sampai basah tangannya kita kalau menyentuh alat-alat listrik. Lanjut lagi di pelajaran yang berikutnya, di soal-soal yang berikutnya. Ada di sini nomor 3, salah satu kekurangan penggunaan sumber energi listrik berbahan bakar minyak bumi adalah apakah? Bebas dari polusi? Enggak, pasti ada polusinya, kekurangannya itu. Jadi otomatis ini salah. Nah, di sini nyari kekurangan. Sumber energinya bersih? Enggak juga. Cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik dunia? Enggak juga. Ya, bayangkan satu dunia pakai bahan bakar minyak bumi. Karena minyak bumi itu adalah termasuk bahan bakar yang tidak dapat diperbarui, otomatis bisa habis teman-teman. Kita harus menghemat penggunaannya. Kalau kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik dunia ya habis nanti minyak buminya. Sisa hasil pembakarannya menggunakan gas karbon dioksida menghasilkan iya benar sekali. Ini adalah salah satu kekurangannya. Gas karbon dioksida itu seperti gas yang kita keluarkan saat bernafas. Kita menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Nanti CO2 yang ini. Nyambung teman-teman. 4 contoh penggunaan sumber energi surya dalam kehidupan sehari-hari yaitu menggerakkan turbin air, air ini. Menggerakkan kincir angin, ya angin. Memasak dengan kompor tenaga surya, ya ini dia. Memasak dengan kompor minyak tanah, bukan. Otomatis yang C, karena menggunakan cahaya matahari. Sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk membangkit tenaga uap adalah uap ya apa? Sinar matahari? Bukan ya? Panas bumi? Bukan juga. Aliran angin? Aliran air? Biasanya PLTA. Otomatis yang ini PLTA namanya. Kalau ini PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Sinar matahari PLTS. Otomatis jawabannya adalah panas bumi. Kenapa panasnya bumi? Uapnya kan yang kita ambil. Hasilnya biasanya digunakan disebut PLTG, pembangkit listrik tenaga geotermal atau PLTU nanti. Sampai sini ada yang tanyakan teman-teman? Mudah sekali ya. Setelah pembahasan kali ini di tema 4 pelajaran IPA. Tinggal satu tema lagi di semester 1, yakni tema 5. Ini dia. Kita belajar untuk persiapan PAS di tema 5 khususnya mata pelajaran IPA yang berisi KD 3.5 ya teman-teman di situ ya teman, 3.5. Ini ada 5 soal. Mari kita bahas sama-sama di sini. Nah, ini ada masalah kemagnetan nih. Ya, perhatikan benda-benda di bawah ini. Benda-benda tersebut yang menggunakan magnet. Apakah? Kulkas? Iya. Lemari? Enggak ya. Jendela? Enggak juga. Gunting? Enggak. Kompas? Yes, dia. Ya udah, jadi jawabannya yang manakah? Yang benda-benda yang menggunakan magnet, yaitu yang I1 dan 5. Ini kan ya. Tapi di sini ada lagi gitu ya. Yang bisa menggunakan magnet lagi yang mana kira-kira? Jendela mungkin enggak menggunakan magnet? Enggak ya. Gunting apakah mungkin menggunakan magnet? Enggak. Jadi yang bisa memungkinkan lagi yaitu lemari. Lemari juga mungkin tidak ada dia. Gunting juga bisa ada. Otomatis jawabannya di sini ada lagi. Yang utama adalah yang I dan yang kelima ini. Harus ada I dan kelima. Yaitu ada I ambil 5. Ya wis jawabannya yang D.
B. Otomatis di sini dianggap gunting itu ada magnetnya ya teman-teman. Nah, jawabannya yang B itu. Nyambung ya. Oke, yang nomor 2, apabila kedua kutub di atas didekatkan. Kalau kutub yang senama seperti ini, U ketemu U, kalau didekatkan dia akan tolak menolak, seperti laki-laki ketemu laki-laki. Dia akan menghasilkan jatuh cinta ya teman-teman. Kalau laki-laki ketemu yang perempuan ini, jatuh cinta nanti, sini selatan. Ini nanti teman-teman. Otomatis kalau yang tarik menarik itu kalau kutubnya berbeda. Kalau kutubnya sama, dia akan tolak menolak. Ini akan tolak menolak. Namun teman-teman, tapi kalau U ketemu S loh ya, itu akan tarik menarik. Karena berbeda kutub. Itulah nomor 2. Bisa ya? Nomor 3, benda di atas yang termasuk benda magnetis adalah yang mana? Benda magnetis adalah benda yang bisa ditarik oleh magnet. Otomatis yang terbuat dari logam 1, 2 sama 5. Yang ini kertas tidak terbuat dari logam, tidak akan bisa ditarik oleh magnet. Jadinya benda magnet itu adalah benda yang bisa ditarik oleh magnet. Yang nomor 1, 2 sama 4. Yang B ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ya. 4. Di sini ada berikut ini bukan alat yang memanfaatkan magnet. Beserta kegunaannya yang tepat adalah apa? Penjepit tas berisi magnet digunakan agar tas dapat tertutup dengan rapat. Ya. Ini yang bukan loh ya. Tangkai obeng mengandung magnet sehingga memudahkan memasangkan mur. Ya. Pin yang menempel pada pintu kulkas digunakan untuk merekatkan pintu kulkas. Benar sekali. Magnet yang terdapat dalam karet pintu kulkas digunakan agar pintu tertutup dengan rapat. Pin yang menempel pada pintu kulkas digunakan untuk merekatkan pintu kulkas. Enggak ya ini ya, maaf. Ini pinnya kok. Kalau yang ini benar, ini pinnya aja. Masa fungsi untuk merekatkan pintu kulkas? Enggak. Baru yang ini untuk merapatkan kulkas ya teman-teman. Otomatis yang C. Nyambung teman-teman. Satu lagi ya. Serbuk besi di sekitar magnet seperti pada gambar menunjukkan namanya. Ini adalah medan magnet, besar magnet, kutub magnet, kekuatan magnet, pola garis magnet. Ini adalah menunjukkan medan magnet. Otomatis ini adalah garis-garisnya yang menunjukkan medan magnet yang dimiliki oleh magnet tersebut. Nah, itulah pola garis magnet. Inilah penjelasan di tema 5 kelas 6 untuk persiapan ujian kita. Mungkin dapat membantu teman-teman dalam ujian. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.